Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Deswanda dan teman saya Galang Bagus Arkamta. Kelompok kami akan mempresentasikan replikasi. Baik, lanjut saja ke langkah-langkah replikasi tersebut. Pertama, konfigurasi dari master dulu. Di sini dari file my ini ditambahkan script. Di sini server ID 1 log di MySQL log, lalu database yang mau direplikasikan di script tersebut. Habis itu setelahnya, setelah mengedit di file my ini, lanjut ke CMD. Di sini kita masuk ke MySQL-nya, database-nya. Di sini langsung grant replication slave on to Galang slave dengan IP-nya slave tersebut. Ini buat koneksi ke slave tersebut buat replikasi ini. Ini ada class privilege. Di sini fungsinya untuk memasukkan hak akses baru diterapkan. Langsung use PTA ini untuk masuk ke database PTA Smartphone tersebut, lalu di class table with log mengunci tabel pada database tersebut buat replikasi itu, lalu show master status ini buat menyambungkan ke slave tersebut dengan file ini, posisi ini, dan binlognya PTS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya sebagai user slave. Untuk pertama di slave ini kita harus mengedit file my ininya dulu. Kemudian setelah my ininya diedit, di sini tuh diedit server ID, terus log bin-nya itu MySQL bin, sama yang database yang direplikasi. Di sini database-nya itu PTA Sparepart. Kemudian ke CMD kita masuk ke MySQL root dengan user root, lalu kita use PTA Sparepart. Sebelum kita menggunakan PTA Sparepart ini, melakukan import database dari database-nya master. Lalu ketika sudah diimport dari database master, kita bisa menggunakan database tersebut dan kita bisa langsung memakai database-nya. Lalu di sini stop slave, yang dimana fungsi stop slave itu ketika ada slave yang masih berjalan itu biar di nonaktifkan terlebih dahulu agar tidak terjadi konflik. Lalu di sini kita mengkonfigurasikan antara slave dan master, di mana di sini tuh perintahnya change master to, di mana master hostnya ini adalah IP dari master, kemudian master usernya ini yang sudah disetting oleh master tadi, yang mana namanya itu Galang 1 slave, kemudian master passwordnya itu tidak ditentukan. Kemudian master log file ini didapatkan dari show master status. Kemudian master log post juga didapatkan dari show master status. Lalu di sini show slave status ini sebenarnya saya salah tadi, harusnya itu saya harus melakukan start slave terlebih dahulu agar di slave IO running sama slave
SQL running itu yes semua, karena slave-nya sudah di start. Ketika slave belum di start, maka dari slave running sama slave SQL running itu tidak akan aktif, alias no. Lalu di sini setelah yes itu kita cek apakah benar-benar terhubung. Di sini saya select dari database spare part itu. Di sini tadi pada master sudah memasukkan data RIM dan di slave-nya itu juga sudah ada. Baik, di sini kami akan melakukan pembuktian kembali apakah data dari master itu benar-benar bisa berubah ketika perubahan di master itu diubah atau ditambah data, kemudian di slave itu datanya itu bertambah ataupun teredit. Nah, di sini kita kembali lagi ke master. Baik, dari master ini kita tambahkan data di tabel data part-nya. Lalu ketambah, kita langsung ngecek. Lalu di sini dari master sudah ketambah, lanjut ke slave-nya. Baik, di sini kita akan membuktikan apakah data dari master tadi yang ditambahkan di kode spare part 10 itu masuk ke slave. Di sini kita select database yang ditambahkan tadi di tabel TB data spare part. Nah, di sini terbukti kalau itu sudah terhubung antara master dan slave-nya, karena kode spare part 10 itu bertambah dengan nama spare part-nya itu gas. Baik, untuk kesimpulan dari praktikum aplikasi ini itu ketika pengeditan di MyIni itu sangat-sangat harus teliti dan sangat krusial, di mana server ID itu tidak boleh sama dengan antara master dan slave-nya. Kemudian ada beberapa kendala pada slave itu yang waktu pertama kali mencoba itu kita terlalu banyak mengedit di MyIni-nya, yang dimana di MyIni itu hanya menambahkan server ID, logbin, sama database yang direplikasi, tapi kita menambahkan terlalu banyak seperti master connect sama master password sama master usernya, dan itu menyebabkan error. Lebih baik itu tidak usah dituliskan, karena penulisannya itu di bagian ketika change master to, dari situ. Lalu pada penulisan juga sangat-sangat sensitif, dimana ketika status ini tidak caps lock itu juga akan error dari situ juga. Jadi untuk slave status ini juga harus menggunakan huruf caps lock. Mungkin cukup dari kesimpulannya itu sudah cukup dari situ. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.